Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Tustek bersama saya Raffi Bidansa. Jadi pada video kesempatan kali ini saya akan sharing cara instalasi dan konfigurasi DHCP server di Debian 10. Jadi ini kalau kalian cek di profil channel saya, ini tuh merupakan part keempat ya dari tutorial Debian saya. Untuk link playlistnya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Oke, jadi saya akan jelasin sedikit dulu mengenai DHCP server. DHCP server atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis server atau klien yang digunakan untuk mempermudah pengalokasian IP address pada suatu jaringan komputer. Jadi, ketika kalian menggunakan DHCP server ini, itu tuh kalian nggak perlu lagi untuk men-setting IP address kalian satu persatu pada PC klien. Oke, di sini setelah kalian tahu untuk penjelasan singkatnya tentang DHCP server, di sini langsung aja kalian buka VirtualBox kalian karena kita akan mengkonfigurasinya. Nah, di sini kan udah ada dua virtual mesin, yaitu ini yang berisikan Debian 10-nya dan ini yang berisikan Windows 7-nya. Nah, kalian ikutin dulu untuk tutorial pada video sebelumnya saya udah bikin, yaitu cara install Windows 7 di VirtualBox. Ini kalian tonton dulu karena ini tuh akan kita gunakan untuk Windows 7-nya itu akan kita gunakan sebagai klien dari DHCP server yang saya buat di Debian-nya. Jadi kalian tonton dulu. Untuk linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini. Di sini setelah kalian menginstal Windows 7-nya ini, di sini kalian tinggal buka aja pada bagian Debian 10-nya. Di sini kalian klik, kemudian kalian pilih setting. Kalian pergi ke bagian network. Dan untuk bagian network ini kan kemarin kan kita untuk setting IP address dari PC kita, dari sistem operasi utama kita ke Linux Debian-nya, Debian 10-nya kan udah saling terhubung ya dengan menggunakan host only adapter. Nah, di sini kalian ubah dulu ke NAT karena kita akan melakukan instalasi. NAT, kemudian klik OK dan di sini kalian klik start untuk memulai atau untuk menjalankan virtual mesinnya. Oke, di sini kalian login dulu sebagai root ya. Jadi kalian tinggal masukin aja root, kemudian kalian masukin password root kalian. Root. Nah, di sini kita udah login sebagai root dan kita akan masuk ke konfigurasi IP address terlebih dahulu. Jadi kalian bisa gunain perintah nano spasi /etc/network /interfaces. Nah, di sini kita udah masuk ke settingan IP address ya. Oke, di sini kita akan tambahkan satu ya, yaitu broadcast. Di sini untuk broadcastnya yaitu 192.168.1.255. Setelah itu kalian pada bagian statik juga kalian ubah ya. Statik ini kita akan ubah ke DHCP terlebih dahulu. DHCP. Setelah itu kalian tinggal klik pada keyboard kalian, Ctrl X, kemudian pilih Y dan Enter. Nah, di sini kita restart dulu untuk network interfaces-nya. Caranya /etc/init.d/networking restart. Enter. Nah, di sini pastikan pada bagian status itu oke ya. Oke, di sini setelah kalian menyeting IP address, di sini kita akan masukin dulu untuk CD ataupun DVD Debian-nya. Nah, di sini kalian bisa cek dulu untuk list DVD yang udah kalian masukin. Caranya itu kalian bisa gunain perintah nano spasi /etc/apt/source list. Enter. Nah, di sini nanti akan ada keterangannya tentang CD-ROM yang udah kalian masukin. Di sini hanya ada DVD 1 binary ya. Berarti baru DVD 1 Debian-nya yang baru kita masukin. Jadi kita akan masukin DVD 2 dan juga 3-nya. Klik Ctrl X. Kemudian di sini untuk memasukkan DVD-nya, kalian keluarin dulu mouse kalian. Kemudian pada bagian device ini kalian klik. Kalian pilih optical drive. Kemudian di sini kalian choose this file dan kalian pilih DVD 2 yang Debian 10-nya. Klik open. Kemudian di sini kalian gunain perintah apt strip CD-ROM spasi add. Enter. Nah, maka di sini untuk CD-ROM 2-nya di sini udah masuk ya. Kita akan lanjut memasukkan CD-ROM yang ketiga. Di sini kalian eject dulu untuk mengeluarkan CD-ROM-nya. Eject. Enter.
Oke, di sini kalian pergi lagi ke bagian device, optical drive, kemudian kalian masukin DVD 3-nya. Open. Kemudian di sini kalian gunain perintah apt cd-rom add lagi. Oke, di sini kalau kita cek ya menggunakan perintah yang tadi, di sini udah ada 3 ya, DVD 1, DVD 2, dan DVD 3. Otomatis sudah komplit. Sekarang setelah kalian memasukkan DVD-nya, kita pilih lagi pada bagian atas ini device, optical drive, kemudian di sini kalian pilih yang DVD 2 ISO. Kalian klik aja. Kalau ada notifikasi seperti ini, kalian pilih force on mount. Sekarang kita udah berada di DVD 2 ya. Ini udah aktif ya. Nih, udah ada checklistnya, udah aktif, berarti kita ada di DVD 2. Sekarang kita akan melakukan instalasi DHCP servernya. Kalian bisa gunain perintah apt install DHCP ISC DHCP RIP server. Enter. Oh, ini salah, sorry ya. Di sini harusnya tuh kalian masukinnya apt get install ISC DHCP server. Setelah itu kalian tinggal klik enter aja. Dan sini lagi proses menginstal. Nah, di sini kalau ada notifikasi seperti ini, kalian klik Y pada keyboard kalian. Setelah itu kalian klik enter. Nah, di sini kenapa tampilannya valid? Ini emang valid ya, karena kita pada bagian IP kita udah ubah tadi dari statis ke DHCP. Jadi nanti kita akan ubah ke statis lagi agar ini tuh bisa berjalan, nggak valid gitu. Oke, di sini kita akan masuk ke settingan IP lagi, karena kita udah berhasil menginstal. Kita akan masuk ke settingan IP address lagi, dan kita akan ubah menjadi statis. Oke, di sini kalian ubah menjadi static. Setelah itu kalian klik Ctrl X, pilih Y dan enter. Oke, setelah di sini kita akan masuk dulu ke file settingan dari DHCP-nya. Kalian bisa gunain perintah nano spasi /etc /dhcp /dhcpd.conf. Oke, di sini ini saya tipu ya. dhcpd.conf. Setelah itu kalian tinggal klik enter aja. Nah, di sini kita udah masuk ke file dhcpd.conf-nya. Di sini kalian gunain arrow bawah aja untuk ke bawah. Arrow bawah dan kalian cari ini a slide development configuration for a internal subnet. Ini di sini ya, kalian hapus aja pada bagian pagar-pagarnya ini. Kalian hapus dulu. Ini juga ya, kalian hapus. Kemudian kita akan melakukan setting dari bagian subnetnya. Nah, di sini untuk subnetnya ini kalian masukin IP network kalian ya, yang udah kalian setting di IP address tadi. Ini untuk IP network saya kan tadi kan yang udah saya kasih di tutorial kemarin, setting IP address 192.168.1.0. Dan untuk netmasknya kan 255.255.0 ya. 0. Kemudian untuk range-nya di sini berarti IP berapa user yang ingin kalian taruh di kliennya. Jadi kliennya nanti hanya bisa berapa user. 192.168.1.2 sampai 192.168.1.100. Jadi nanti hanya ada 98 user yang bisa terhubung dengan DHCP server kita. Tuh, kalian juga bisa tambahin sampai 254 atau 245 kalau nggak salah. Oke, di sini untuk name servernya ini juga kalian hapus ya sampai tulisan NSL. Ini kalian ganti dengan IP address kalian 192.168. Ini kan untuk IP address saya 1.10. Kemudian di sini untuk domain name-nya internal example ini kalian hapus juga. Kalian ubah menjadi nama domain kalian. Contoh twistek.com. Setelah itu untuk option router di sini kalian masukin untuk option router di sini kalian masukin gateway kalian ya. Gateway kalian tuh 192.168.1.1. Untuk option broadcastnya di sini kalian masukin broadcast kalian yang udah kita buat tadi barusan. 192.168.1.1. Setelah itu kalian tinggal klik Ctrl X aja pada keyboard kalian, kemudian pilih Y dan enter.
Nah, di sini kita akan konfigurasi juga pada bagian defaultnya si ISC DHCP server. Kalian masuk ke filenya dengan perintah nano spasi /etc/default /ISC server DHCP server, enter. Nah, di sini kita udah masuk ke file defaultnya. Di sini kalian ke bawah aja, dan pada bagian interface versi 4 ini, karena kita menggunakan IP versi 4 ya, ini kalian masukin aja ENP 0S3. Ini untuk IP yang saya gunakan ya. Jadi ini save dulu, F Ctrl X Y enter, dan di sini kalau kalian mau ngecek IP spasi A. Nah, pada bagian itu yang dua kan ada ENP 0S3. Nah, kalau itu namanya kadang ada ENP 0S8, kemudian ada yang ETH1, ETH2 dan lain sebagainya. Itu kalian gunain aja sesuai, kalian ikutin aja ya. Oke, di sini kan tadi kita udah setting, Ctrl X. Oke, di sini kita tinggal merestart network dan juga DHCP servernya. Kalian bisa gunain perintah /etc/init.d/networking restart. Nah, ini ya perintahnya untuk merestart si networking dari kita atau jaringan atau IP address kitanya. Oke, di sini setelah kalian merestart network kalian, pastikan pada statusnya itu oke ya. Di sini kita akan merestart untuk DHCP servernya. Kalian bisa gunain perintah /etc/init.d/ kemudian ISC strip DHCP strip server spasi restart, enter. Oke, di sini untuk restartnya udah berhasil ya, dua-duanya, yang networking dan juga DHCP servernya di sini udah berhasil terrestart, dan untuk statusnya udah oke. Di sini kita klik dulu shutdown, kita ketikkan shutdown untuk mematikannya. Atau enggak, biar lebih cepatnya kalian bisa klik silang, kemudian kalian pilih power off the machine, kemudian kalian klik OK. Ini akan mematikan virtual mesinnya. Kemudian di sini kalian pilih setting. Kita akan ubah nih pada bagian network. Tadi kan gunain NAT, kita akan ubah menjadi internal network. Setelah itu kalian klik OK. Dan pada Windows ini kalian klik, kemudian kalian pilih setting. Kemudian pada bagian network ini kita juga akan ubah nih dari NAT, kita ubah ke internal network. Kemudian adapter 2-nya di sini kalian klik enable network to adapter, enable network adapter. Kemudian kalian pilih internal network juga. Setelah itu kalian klik OK, dan kita jalanin untuk Debian-nya, kita start. Kemudian untuk Windows-nya juga kita jalanin. Untuk Linux-nya di sini kita login dulu ya untuk mengaktifkannya. Root, kemudian root lagi. Nah, di sini kita udah login, kita balik lagi ke Windows-nya. Nah, di sini kita udah masuk ke Windows virtual mesinnya ya, Windows 7. Ini setelah itu kalian tinggal klik aja ini yang gambar network atau adapter. Di sini kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih Open Network and Sharing Center. Kemudian di sini kalian pilih Change Adapter Setting, kalian klik. Nah, di sini kan ada dua ya, karena kita telah menambahkan dua network tadi. Kita udah nambahin dua device network pada ini ya, pada setting, kemudian pada networknya kita kan tadi udah tambahin dua ya, dua adapter di Windows-nya. Jadi nanti nampil di sini dua. Kalau kalian tambahin 3, nampilnya 3. Oke, kita tunggu proses identifying ini ya. Nah, setelah sudah, kita cek, klik kanan, kemudian pilih status. Untuk IP-nya belum terhubung juga, jadi kita coba lagi. Kita disable lagi, kemudian kita enable. Untuk yang connection 2 kita cek juga. Untuk IP-nya juga belum terhubung. Oh, ini untuk IP-nya udah terhubung ya. Jadi kalau di sini tuh nggak nentu ada tulisannya. Biasa emang not access. Kalian bisa pergi ke detail ya untuk mengetahui IP address-nya. Nah, di sini untuk IP address dari klien pertama kita ini mendapatkan IP 192.168.1.2. Nah, sedangkan untuk yang ini, yang connection satunya,
ini mendapatkan IP address detail, ini mendapatkan IP address 192.168.1.3. Oke, jadi akan secara otomatis ya, jadi kalian nggak harus setting satu persatu. Coba kita cek di CMD, enter. Nah, di sini kita coba cek untuk konektivitas atau untuk network kita dengan cara IP config, nggak usah dispasi, config, enter. Nah, di sini akan ada keterangan mulai dari Ethernet adapter yang pertama dan juga Ethernet adapter kedua. Di sini untuk IP address-nya di sini udah masuk ya dua-duanya, dan untuk subnet mask gateway udah secara otomatis masuk. Dan untuk konektivitas DNS-nya juga udah masuk ya, twistek.com. Jadi di sini untuk instalasi dan konfigurasi DHCP-nya udah berhasil. Nah, buat kalian yang belum berhasil, kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Mungkin ada error apa, pastikan juga untuk penulisannya itu harus benar ya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyain aja di kolom komentar. Jangan lupa share video ini agar bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.